بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Walhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam majelis ilmi, majelis yang dimuliakan oleh para malaikat, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, majelis yang tidaklah sengsara dan tidaklah merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang tidaklah merugi, tidaklah sengsara orang-orang yang duduk di dalamnya, sebab mereka mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya rahmat kepada mereka, diturunkannya sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati mereka, dan ditambahkannya keimanan mereka, sehingga pada majelis-majelis ilmu yang seperti inilah kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari tafsir Al-Qur'anil Azim, di mana kita telah sampai kepada surah Al-Muddatsir, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini hanyalah ucapan manusia, maka Allah mengancamnya dalam firman-Nya, "Sa'uslihi saqar." Aku akan melemparkan dia ke dalam saqar, ke dalam neraka jahanam. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tazar. Tidak akan menyisakan sedikit pun
tidak akan meninggalkan sedikit pun dari dagingnya, dari otot-ototnya, melainkan akan dibinasakan. Lalu kemudian dia akan dikembalikan seperti semula, lalu disiksa kembali dan dikembalikan seperti semula, dan begitulah seterusnya, kekal di dalamnya. Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Setiap kali kulit mereka itu hancur, kulit mereka itu matang disebabkan karena panasnya api neraka, maka kami menggantikan lagi dengan kulit yang baru agar mereka terus-menerus merasakan siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Lawahatul lil bashar, yang akan membakar pada kulit-kulit manusia itu, menghancurkannya, membusukkannya. Maka ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang masih ragu tentang kebenaran Al-Quran. Orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh dusta apa yang mereka katakan itu. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Jalla wa ala menjelaskan tentang siapakah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi penjaga-penjaga neraka, yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Jalla wa ala menjelaskan tentang keadaan para malaikat dan sifat-sifat mereka. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, di mana yang menjadi penjaga neraka tersebut, yang ditugaskan untuk menyiksa penduduk neraka, malaikat, para malaikat. Malaikat atau al-malaika di dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari malak, menunjukkan bahwa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat yang menjadi penjaga neraka itu berbilang, bukan hanya satu, namun beberapa, yang sifat-sifatnya ghiladun shidad, yang sangat keras, yang sangat kasar, dan mereka tidak bermaksiat, tidak pernah mengingkari apa saja yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka senantiasa taat terhadap perintah-perintah itu. Nah, di dalam surah Al-Muddatsir ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah mereka. Allah berfirman, "'alaiha 19." Yang menjadi penjaga neraka itu berjumlah 19 dari kalangan para malaikat. Nah, yang sifat-sifatnya seperti yang kita sebutkan. Mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khazanah, orang-orang yang menjadi penjaga neraka. Apa saja yang Allah perintahkan maka mereka melakukannya. Diperintahkan untuk menyiksa si fulan, maka dia akan disiksa. Diperintahkan untuk memukul si Allan, maka mereka akan memukulnya. Yang keras, yang tidak satupun dari kalangan penduduk neraka yang mampu mengalahkan mereka.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mengapa Allah tabaraka wa taala memilih jumlah 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Dan tidaklah kami menjadikan orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu melainkan dari kalangan para malaikat. Malaikatlah yang menjaga mereka. Malaikat yang menyiksa mereka. Bukan dari kalangan manusia itu sendiri. Ya, bukan temannya dari manusia yang disuruh menjaga manusia yang lain, tidak. Tapi dari kalangan para malaikat. Nah, yang tidak memiliki syahwat, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka senantiasa taat apa saja yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka itulah yang berjumlah 19. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jumlah mereka 19? Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada sesuatu yang khusus dari angka 19 itu. Jangan sampai ada yang menyangka ada kelebihan khusus. Ya. Kalau anaknya mau menikah dicocokkan. Ini menikah harus tanggal 19 karena penjaga malaikat atau penjaga neraka dari malaikat jumlahnya 19. Apa hubungannya? Atau melihat apa itu primbon? Kalau mau menikah. Jadi tidak ada kekhususan dari angka 19 ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Sebagaimana Allah menetapkan jumlah rakaat salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat. Jumlah salat yang diwajibkan dalam sehari semalam 5. Bukan karena ada kekhususan tertentu dari angka-angka tersebut. Nah, namun itu semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan kenapa bukan 20? Perhatikan ada kelebihannya ini, angka 19. Akhirnya semuanya dicocokkan dengan angka 19. Beli nomor HP ada angka 19-nya. XL berarti ya 0819. Allahu musta'an. Cari rumah, cari yang nomor angka 19. Kadang-kadang sebagian orang yang seperti itu. Mengikuti cara-cara khurafat yang itu bukan dari Islam. Ya, kebanyakan mereka-mereka yang seperti ini dari orang-orang kafir. Orang-orang yakni Cina kafir yang percaya kepada angka-angka tertentu. Kalau angka ini angka apa itu merugikan, angka sial. Angka berapa itu? Angka 13, angka sial. Kenapa? Kenapa disialkan itu kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau angka ini angka baik. Kalau anaknya mau menikah itu dicocokkan. Wah, enggak baik nikah tanggal sekian. Bagusnya tanggal ini pas Kliwon atau apa Legi. Dicocokkan. Nah, kalau malam Jumat Kliwon nikah jangan. Karena apa itu? Entah, mereka punya kepercayaan tertentu. Ini bukan dari kaum muslimin. Dari kebiasaan orang-orang kafir, dari kebiasaan para dukun, dari kebiasaan orang-orang tidak normal. Ya, lalu sebagian kaum muslimin percaya. Ada lagi yang biasa. Nah, sudah semenjak dari dahulu kepercayaan sebagian orang tentang bintang-bintang. Kalau bintangnya itu bintang
Taurus, ya. Nah itu dia akan begini rezekinya akan banyak, ya. Dia akan cepat kawin misalnya. Nah, dan itu sebagian subhanallah dari kaum muslimin tanpa terasa mereka seakan-akan percaya dengan berita-berita yang seperti ini. Allahul musta'an. Padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para malaikat kecuali apabila mereka diberikan wahyu dari Allah tabaraka taala. Asalnya mereka tidak satupun yang mengetahui perkara gaib. Maka apa yang disebarkan oleh sebagian mereka, ya, dari apa kata mereka bisa menebak nasib seseorang di masa yang akan datang, percaya kepada bintang-bintang tersebut, demikian pula percaya kepada orang-orang yang tidak normal. Siapa itu? Mama Loren katanya. Terus syaitan siapa? Jadi siapa itu? Corbuzier. Nah, siapa lagi? Si tolol, Joko tolol misalnya. Nah, ya dia beri nama dirinya bodoh, ya memang bodoh. Nah, dan yang semisal mereka, orang-orang yang tidak normal. Yang anehnya yang normal kok percaya kepada yang tidak normal. Nah, seharusnya didustakan. Ini dipercayai. Nah, katanya kirim nomor HP Anda akan ditebak masa depan Anda. Subhanallah. Anta Rabb? Apakah Anda seorang Rabb yang mengetahui perkara yang gaib? Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diperbolehkan sedikit pun, ya, melangkahkan kakinya sedikit saja atau memandangkan matanya kepada hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya mungkin ada koran atau yang semisalnya, di situ ada penebakan nasib-nasib seseorang berdasarkan bintang, jangan dibaca. Jangan dibaca. Khawatir jangan sampai kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasa'alahu lam tuqbal salatuhu 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi orang-orang yang tidak normal, walaupun orang mengatakan mereka itu paranormal, dan mendatangi dukun, bertanya kepada mereka, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini sekedar bertanya, belum membenarkan, bertanya saja. Diancam oleh Nabi SAW. Nah, jangan sampai kita termasuk ketika kita membacanya sekedar mungkin iseng-iseng, ya. Istilah orang ya hanya pengen tahu lah, lalu dibaca. Jangan sampai. Khawatir jangan sampai ada yang masuk ke dalam hati kita. Nah, kalau sampai percaya apa yang dikatakan oleh mereka, terkena lagi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, dia bertanya kepadanya dan membenarkan. Nah ini. Kalau sampai dia membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah kita beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan angka 19? Itu Allah tetapkan bahwa jumlah para malaikat yang mereka bertugas untuk menjaga neraka ya jumlahnya 19. Loh, kenapa kok 19? Itulah yang dikatakan oleh Allah. Jangan lebih dari itu. Nah, kenapa enggak 20 sudah? Seakan-akan Anda yang ingin mengatur Allah, ya sudah tetapkan saja. Nah, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Kami tidaklah menjadikan
penduduk neraka itu, melainkan yang menjaga mereka adalah para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka itu, yaitu yang berjumlah 19 malaikat, melainkan itu menjadi fitnah, menjadi cobaan yang menyebabkan kesesatan lil ladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Karena orang-orang kafir mempertanyakan, kenapa kok 19? Nah, pertanyaan yang menunjukkan tasydid, keraguan-raguan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Allah jadikan itu sebagai fitnah. Ya. Kenapa angka 19? Karena Allah menjadikan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah mereka beriman atau tidak? Nah, yang ingkar terhadap jumlah para malaikat, maka mereka itu disebut oleh Allah lilladzina kafaru. Mereka itu orang-orang yang kafir. Apabila mereka ragu saja terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragu. Sehingga orang yang menolak semakin menambah kekufuran mereka. Sebahagian para ulama juga menjelaskan bahwa kenapa orang-orang yang mengingkari jumlah malaikat yang berjumlah 19 itu, mereka menjadi kafir ketika mereka mengingkari itu. Karena mereka tidak hanya mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga mengingkari apa yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ketika ahlul kitab mengingkari ini, mereka telah mengingkari apa yang Allah firmankan dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena dalam kitab-kitab sebelumnya yang Allah sebutkan dari jumlah para malaikat juga 19. Tidak ada yang berubah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi dalam Al-Qur'an sebagai cobaan. Apakah mereka beriman atau tidak? Ya. Ketika Allah menyebutkan jumlah 19 itu. Nah, sementara dalam kitab-kitab mereka memang disebutkan jumlah para malaikat itu 19. Kalau mereka ingkar, untuk apa mereka mengingkar? Nah, tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarang-arang jumlah 19 itu. Nah, ketika mereka mengingkari itu, berarti benar-benar mereka telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana, agar kemudian menjadi semakin yakinlah bagi orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu dari kalangan Yahud. Apabila mereka yakin, ya, mereka membenarkan karena mereka mengetahui bahwa jumlah 19 itu memang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu benar. Itu bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu buatan Rasulullah, mungkin terjadi kekeliruan. Mungkin Rasulullah menyebutkan 18 atau 17. Tapi ketika disebutkan 19, tepat seperti apa yang terdapat dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, maka tidak ada celah bagi mereka untuk tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yazdadul ladzina amanu imana, dan semakin bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Mereka sudah beriman. Ya. Karena Allah menyebutkan bahwa jumlah para malaikat yang Allah jadikan sebagai penjaga neraka itu berjumlah 19, mereka beriman. Itu bagi orang-orang beriman. Ketika mereka mengetahui bahwa ternyata dalam kitab-kitab sebelumnya juga disebutkan 19, semakin bertambahlah keimanan mereka. Ya. Karena ada yang menguatkan. Dan dari ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bertambah. Iman itu bertambah. Semakin banyak amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka semakin bertambah pula keimanannya.
wa yazdadal ladzina amanu imanan. Orang-orang yang beriman bertambah lagi keimanannya. Ya, dia sudah beriman, lalu ditambah lagi keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita di dalam salat meminta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita terus meminta. Setiap kali salat pasti kita membaca surah itu. Karena tidak sah salat seorang tanpa membaca suratul Fatihah. Kenapa kok kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada yang mengatakan, saya merasa saya sudah mendapatkan hidayah, tapi kok kenapa kita meminta lagi? Yang kita minta itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang kokoh istiqamah di atas hidayah yang telah kita dapatkan. Karena permintaan kita di dalam surah itu, ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta adalah ilmu. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Yang kita mohon kepada Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu untuk mengetahui kebenaran. Ini pertama. Tapi ini bukan satu-satunya. Kadang-kadang ada orang diberikan ilmu tapi tidak diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu itu. Setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan al-iradatus salihah, kehendak yang baik, yang saleh terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian kita memohon kepada Allah Tabaraka wa taala agar Allah memberikan pada kita kekuatan, diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Ini juga yang kita minta. Kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan sabat, menjadikan kita sebagai orang-orang yang kokoh, istiqomah, komitmen di atas kebenaran yang telah kita ketahui itu. Sampai kemudian akhir dari perjalanan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, ini yang kita minta seluruhnya mencakup dalam satu permintaan yang selalu kita minta di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan kepada Rasulnya, Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi kan orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tidak ragu bahwa Rasulullah SAW orang yang paling bertakwa. Beliaulah yang mengatakan, Ana atqakum wa akhsyakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah? Yang diminta di sini adalah kokohlah kamu, pertahankan komitmen kamu di atas takwa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidayah itu terus terjaga. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita itu husnul khatimah. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kematian yang baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi iman itu bertambah. Semakin banyak ketaatan kita kerjakan, semakin bertambah keimanan. Sebaliknya, semakin seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan, maka akan semakin berkurang keimanannya. Dan boleh jadi keimanan itu akan menjadi habis. Tidak lagi ada yang tinggal kecuali keislaman saja. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan mukmin. Keimanannya terangkat, yang tinggal Islamnya. Demikian pula orang yang mencuri, tidaklah mencuri ketika seorang itu mencuri dalam keadaan dia mukmin, karena keimanannya hilang, terangkat, yang tinggal Islamnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tuslimu
walakin qulu aslamna falamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ketika orang-orang Badui, orang-orang Arab mengatakan kami beriman, katakan kepada mereka, kalian itu belum beriman, tapi kalian mengatakan kami berislam, karena tingkatan iman itu lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Wala yartaba alladziina utul kitaba wal mu'minun, dan tidak menjadi ragu orang-orang yang diberikan Alkitab dan kaum mukminin. Jadi kalau seorang mukmin, apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka terima. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun. La yartabah. Ciri-ciri seorang mukmin ketika datang firman Allah, ketika datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka mereka tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang disebutkan. Pasti benarnya. Tidak ada kemungkinan, oh mungkin Allah salah, mungkin Allah keliru dalam menyebutkan jumlah 19, mungkin Allah lupa. Na'udzubillah. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh yang namanya kelalaian, kelupaan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak pernah lupa. Allah Subhanahu wa taala itu maha jujur dengan ucapannya. Tidak pernah yang namanya kekeliruan itu. Nah, sehingga kalau Allah telah menetapkannya, sudah, kita tinggal hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Walaupun kadang-kadang terasa sempit bagi orang-orang yang keimanannya tidak sempurna. Nah, begitulah sikap seorang muslim. Begitulah sikap seorang mukmin. Istislam, berserah diri terhadap apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masuk di akal. Menurut orang-orang yang mereka itu katanya punya akal. Nah, kejadian apa saja yang walaupun menurut kita itu mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Al-Isra wal Mi'raj, cukup itu sebagai pelajaran bagi kita. Diperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempo 1 malam ke langit, bukan langit yang terdekat, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, sehingga beliau melihat beberapa kejadian di dalam surga. Kita benarkan, naam, kita benarkan, dan wajib kita benarkan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jangan kita menolaknya dengan teori-teori, ya, bertentangan dengan teori inilah, itulah. Allahul musta'an. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Dan agar kemudian orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit, demikian pula orang-orang kafir, mereka akan mengatakan, apa yang Allah inginkan ini sebagai perumpamaan. Kenapa sih Allah menyebutkan jumlah para malaikat itu 19? Kenapa? Suka bertanya-tanya. Kadang-kadang ada sebagian mereka, ya, dari orang-orang yang tidak jernih dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar Islam melalui filsafat. Semuanya harus difikirkan. Semakin difikirkan, kata mereka, semakin menunjukkan ketinggian intelektual mereka. Ya. Sehingga semuanya dipertanyakan. Nah. Ya, semuanya dipertanyakan. Allah itu kan Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, mampukah Allah masukkan dirinya ke dalam sebuah telur, katanya. Apa sih? Nah, wa ma qadarullah azza wa jalla haqqa qadarih. Nah, mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang sebenarnya. Tidak punya
rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, anggap saja kalau seorang itu bekerja di perusahaan, dia sebagai anggota. Kalau di depan situ ada bosnya, ya, ada pimpinannya, ada manajernya. Nah, apakah termasuk hal yang sopan ketika seorang itu menjelek-jelekkan manajernya, ya, merendahkan kedudukannya? Ini di hadapan manusia seperti ini. Pantaskah seorang hamba mengatakan, mampukah Allah masukkan diri ke dalam sebuah telur? Pantaskah seperti ini? Nah, kata-kata yang kalau kita mengucapkan kepada orang tua itu sudah kurang ajar. Nah, iya kan? Atau kepada pimpinan itu suatu yang tidak beradab. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, Uzair itu adalah anak Allah, malaikat itu adalah anak wanitanya Allah. Allah telah murka. Apalagi terhadap orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya. Nah, oleh karena itu apabila ada orang-orang berbicara seperti ini, berpaling, ya. Atau kalau muncul dalam pemikiran, tinggalkan segera. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa syaitan terkadang datang kepada salah seorang kalian lalu memberikan waswas ke dalam diri seseorang. Pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Pertama, syaitan mengatakan, man khalaqa as-samawati wal ardh? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jawabannya bagus, Allah. Man khalaqal insan? Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Man khalaqallah? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Apabila ada waswas yang seperti ini pada diri seorang, maka segera dia berhenti dari pemikiran itu dan segera dia mengatakan, amantu billah. Aku beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau sudah nampak bagi kalian jawabannya justru akan membuat kalian berbuat kejelekan. Jangan. Oleh karena itu di antara mauqif, sifat dan sikap para ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam menyikapi ayat-ayat dan hadis yang sampai kepada mereka, mereka mengatakan amir ruha kama ja'at bila kayf. Fahami secara zahir, biarkan begitu saja ayat-ayat dan hadis itu sebagaimana datangnya, jangan membagaimanakan. Nah, jangan sok pinter, ya. Karena kalau kelebihan pinter, ya, nah, akibatnya seperti ini, suka mempertanyakan. Waliyaqul alladziina fi qulubihim marad. Sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Allah sebutkan mereka-mereka yang suka bertanya-tanya di dalam agama, sehingga mereka berlebih-lebihan dalam pertanyaan itu, orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Dan bahkan Allah menyebutkan mereka juga dari kalangan orang-orang kafir. Apa kata mereka? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini? Kenapa Allah menyebutkan 19? Kenapa? Terus bertanya. Nah, dianjurkan bertanya tapi dalam hal-hal yang bermanfaat. Bertanya dalam hal-hal yang menjadikan seorang itu meningkatkan amal solehnya. Lihat pertanyaan para sahabat. Amalan apa yang masukkan seorang hamba ke dalam surga? Amalan apakah yang paling utama? Amalan apakah yang terbaik? Itu kan bagus. Ya. Tapi kalau bertanya tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, nanti kaum muslimin menghadap kemana kalau Ka'bah itu sudah tidak ada lagi? Nah, kaum muslimin nanti kiblatnya kemana? Kalau nanti Amerika misalnya menyerang Saudi, kemudian Ka'bah dihancurkan, lalu kemana nanti kaum? Ya Allah, belum terjadi. Nah, dari mana anda tahu bahwa Amerika qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Nah, wal yahud la'anahumullah,
Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakum, apa yang ada sekarang, ya itulah yang kita amalkan. Masih banyak permasalahan yang kita masih jahil tentangnya di sekitar kita. Ya, masih banyak yang tidak tahu tata cara berwudu yang benar, iya kan? Yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak di antara kita yang tidak mengetahui tata cara salat yang benar. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Masih banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau bermuamalah, berbisnis terjatuh dalam perkara yang haram tanpa kita sadari karena kejahilan. Masih banyak di antara kita yang kadang-kadang bersikap tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini seharusnya menjadikan cambuk bagi kita untuk belajar, terus belajar, mempelajari agama Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala batasi kita dengannya dan melarang kita untuk memasukinya, maka jangan kita mempertanyakan hal itu. Kadzalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Yang demikian itulah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi di antara apa yang telah Allah tetapkan ini ada yang Allah jadikan sebagai fitnah. Fitnah itu ujian, cobaan agar kemudian Allah mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tetap berada di atas kebenaran. Itu sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada yang Allah beri hidayah, ada yang Allah berikan kesesatan. Sehingga yang terpenting bagi kita ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan untuk berjalan di atas al-haq. Itu yang terpenting. Nah, bukan yang terpenting sekarang ini adalah memohon dipersatukan, dikumpulkan bersatu, tapi tidak punya isi. Ya. Tidak punya keteguhan tauhid. Nah, persatuan umat. Tapi isinya apa? Mempersatukan antara yang hak dan yang batil. Nah, persatuan umat lalu disatukan dalam satu lembaga atau organisasi misalnya. Di situ berbagai macam orang kumpul. Yang satu pemikirannya bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab telah murtad dari Islam. Kebanyakan para sahabat itu murtad kecuali segelintir dari mereka yang selamat. Seperti keyakinannya kaum Syiah Rafidhah. Yang satunya lagi mengatakan, ini gimana? Kita dalam kondisi krisis, mari kita mendatangi Sunan Ampel. Mungkin dia bisa menolong kita dari krisis yang kita alami. Yang satunya lagi mengatakan, ini jimat pemberian kakek saya. Ini semuanya kumpul, katanya ingin membela Islam. Lah kondisinya seperti ini. Belum lagi yang lain kondisinya ingin jadi caleg lah. Nah, perjuangan harus melalui parlemen. Yang satunya lagi mengatakan tidak, perjuangan harus lewat bawah tanah. Gerakan bawah tanah, gerakan sembunyi-sembunyi. Gimana mungkin Islam ini akan dipersatukan di atas hal yang seperti ini? Islam itu akan bersatu di atas al-haq. Kalau bukan di atas al-haq, itu persatuan yang semu. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Tidak bermanfaat. Yang kita kehendaki sekarang ini, bagaimana kita menyelamatkan diri kita. Bagaimana kita menyadari bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita amalkan. Apakah kita termasuk orang yang benar-benar terbimbing oleh Allah di atas Alkitab wa Sunnah atau tidak? Nah, kadzalika yudhillu Allahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Demikianlah Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Berarti di antara manusia ini ada mereka yang sesat, yang dijauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tinggal kita melihara diri kita. Dan siapa yang mampu untuk kita sampaikan dakwah, lalu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, beliau selalu meminta kepada Allah dalam salat tahajud, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wasy-syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menjadi hakim ya Allah di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Lalu apa kata Rasulullah? Ihdini limakhtalifa fihi minal haqq. Tunjukilah aku ya Allah terhadap apa yang diperselisihkan kepada kebenaran. Innaka tahdi ila siratal mustaqim. Tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengatakan ketika mereka berselisih, ya Allah, satukanlah mereka dari mana saja mereka berada. Tidak. Tunjukilah aku kepada kebenaran. Itu yang terpenting. Nah ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui tentang tentara-tentara Rabbmu. Berapa jumlah malaikat? Tidak ada yang mengetahui kecuali Huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah Allah menyebutkan ini melainkan sebagai peringatan. Peringatan hati-hati, jangan sampai terlempar ke dalam sakar, ke dalam neraka. Maka itu peringatan bagi manusia. Jadi ini hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan tentang neraka, sifat-sifat neraka, tersiksanya orang yang berada dalam neraka sebagai zikra, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Orang-orang mukmin ketika mereka diberikan peringatan, peringatan ini bermanfaat bagi mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Bahwa peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, tapi bagi orang-orang yang menentang al-haq, bagi orang-orang yang kafir, walaupun didatangkan kepada mereka 1000 hujjah, tentu tidak akan beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka melihat azab jahannam. Sampai jam berapa ya, kawan? Isya sudah masuk? Hah? Sudah. Nah, baik, insyaallah sampai di sini yang kita jelaskan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.